Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aimul Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 9 mata pelajaran IPS pada materi globalisasi di SMP Negeri 2 Nagrak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG. Untuk itu saya mohon kepada dosen dan guru penguji untuk menilai dan memberikan masukan atas video yang telah saya buat ini. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Amin. Silakan hadir dipimpin doanya. Duduk, siap, baca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Taib, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sekretarisnya? Epa. Oh iya, Epa, siapa yang tidak masuk hari ini? Tony Kenapa Tony tidak masuk? sakit. Teman-teman, mari kita berdoa semoga Tony segera sembuh ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan periksa kebersihan kelasnya. Apakah sudah bersih? Jika masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya,
Iya, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Ini ada paket kebetulan ya nyambung dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Adakah di antara kalian yang pernah membeli paket seperti Ibu yang ini? Pembelian online? Pernah. Siapa yang sudah pernah? Skincare. Ya, bagus. Sangat cuma. Oke. Beli apa biasanya? Baju. Skincare. Ya, paket itu adalah salah satu dampak dari globalisasi, di mana dengan pembelian online kita lebih mudah dibanding kita harus bertemu langsung dengan penjualnya, ya. Nyambung dengan pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang globalisasi, salah satunya dalam bidang ekonomi. Dengan adanya dagangan online kita lebih mudah, ya. Nah, sebelum mau masuk ke pembelajaran, Bu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Silahkan dibaca, dibantu oleh Yofi. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan kehidupan sosial budaya dalam menghadapi arus globalisasi dengan benar. Ya, silakan. Yang kedua silakan oleh Suari. Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia terhadap bentuk-bentuk arus globalisasi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya bidang ekonomi, budaya iptek, komunikasi, dan transportasi dengan baik. Yang terakhir silahkan oleh Hizki. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai perubahan kehidupan sosial budaya terhadap bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya bidang ekonomi, transportasi, budaya, iptek, dan komunikasi dengan baik. Terima kasih yang sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya kira-kira menurut kalian apa manfaat kita mempelajari globalisasi? Agar kita bisa bersaing di era globalisasi. Bagus sekali jawabannya, ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, biar tidak gaptek, Bu. Ya, boleh juga jawabannya Suari, hebat, ya. Pada hari ini materi pembelajarannya tentang globalisasi, metode yang akan digunakannya adalah melalui pembelajaran PBL, ya. Dengan tekniknya kita akan menggunakan teknik jigsaw. Sudah pernah menggunakan teknik ini sebelumnya? Sudah, Bu. Nanti kita akan bentuk kelompok inti yang nanti akan menyelesaikan masalah dan dipecah lagi menjadi kelompok ahli, ya. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya kalian akan dinilai dari sikapnya. Yang pertama ya, saat berdiskusi keaktifannya seperti apa. Nah, yang kedua pengetahuannya, nanti kan ada tes ya dari awal sampai akhir, nanti juga ada tes awal dan tes akhir melalui Google Form, ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu adakan pretest terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu share di grup kelas. Silakan dibuka, diisi. Nilainya menjadi lebih baik, ya. Ini ada modul aja yang sudah Ibu buat tentang globalisasi, bisa dibaca jadi referensi, ya. Kalian bisa buka materi juga dari Google, dari buku paket, silahkan dari yang lain. Sudah selesai bacanya? Sudah, ya. Sekarang mari kita tonton bersama video yang sudah Ibu siapkan. Jadi, termasuk pergeseran budaya, banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Informasi Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percetakan sehari-hari. Dari berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Sesudah menyaksikan video tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara kita menghadapi era globalisasi? Ya, baik Aksa, nanti kita jawab ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, apa sih itu globalisasi? Ada yang tahu apa itu globalisasi? Artinya menanyakan apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata
Nanti akan kalian temukan jawabannya, oke? Ya. Ya. Untuk selanjutnya memulai pembelajaran inti, kita akan membagi kelompoknya ya. Silakan berhitung dari mulai Yopi 1 sampai 3. Nanti kita akan bentuk 3 kelompok. Silakan dimulai dari Yopi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Silakan bergabung bentuk kelompok sesuai dengan teman yang angkanya sama. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Untuk membentuk kelompok ahli agar terlihat jelas, nanti Ibu akan bagikan ini sebagai alat bantu ya. Kalau bukain belum, minta tolong bukain. Belum ada. Ayo. Jadi berarti 1 orang 1. Yang merah. Mau juga. Sudah dipakai aksesorisnya? Ini udah siapkan LKPD-nya. Nanti kalian akan mengerjakan tugas mendiskusikan tentang globalisasi bagian-bagiannya. Sudah dipasang semua aksesorisnya? Nah, Ibu ini akan membagikan LKPD-nya. Nanti akan didiskusikan bentuk-bentuk dari globalisasi, upaya-upayanya, serta gejala dan dampaknya ya. Ini kelompok 1 lagi. Untuk pendapat para ahli globalisasi sudah Ibu cantumkan di modul yang Ibu tadi sebarkan ya. Untuk pembagian tugasnya, yang berkepalanya warna kuning ini akan membahas tentang pendidikan ya, bidang pendidikan. Yang warna merah akan membahas tentang teknologi. Yang warna hijau kalian sama nanti akan membahas tentang budaya. Yang terakhir warna biru membahas tentang ekonomi. Sudah siap? Siap. Ya, silakan sekarang berkumpul dengan kelompok ahli sesama warnanya. Silakan berkumpul. Ini bidang apa ini? Teknologi ya. Silakan dipikirkan kira-kira apa dampaknya di bidang teknologi, terus dampak negatif dan dampak positifnya, serta dicari upaya bagaimana cara mengantisipasinya atau menyelesaikan masalahnya ya. Ya silakan. Oh, ini bidang apa ini? ekonomi. Ekonomi ya, silakan. Apa kendalanya, apa dampaknya ya, gejalanya apa? Kemudian dituliskan ya. Nanti untuk disampaikan lagi di kelompok inti ya. Silakan dicari upayanya, apa didiskusikan. Silakan, ayo didiskusikannya. Apa gejalanya, sudah ketemu gejalanya? Sudah, ya. Sila dampak apa? Dampak positifnya ya. Oh iya, silakan. Nanti disampaikan di kelompok inti ya.
silakan. Jangan lupa dicantumkan nama anggota kelompoknya ya. Diskusikan lagi ya. Hasil tadi yang dari bidang sosial disampaikan kepada bidang-bidang yang lain yang tidak mempelajari yang bagian yang tadi ya. Ada dampaknya sama gejala juga upaya, tapi kalau mau ditambahkan boleh. Tapi ini baru di bidang pendidikan, yang lainnya mungkin nanti Erne nambahin gitu. Salah satunya yang upaya aja, soalnya dia baru satu yang upayanya yaitu tidak melulu belajar di internet, melainkan harus juga belajar di lingkungan. Kira-kira ada masukan lagi nggak? Tambahan. Menurut saya salah satu dampak positif dari pendidikan yaitu kemudahan dalam mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun, juga dapat menambah wawasan melalui internet. Boleh ada yang ditambahin? Beli internet dibanding kita beli. Dampak negatif dari bidang teknologi, banyaknya kejahatan di dunia maya, adanya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, serta tenaga manusia tergeser dengan tenaga robot. Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin dampak negatifnya itu dari globalisasi, banyaknya tenaga kerja yang nganggur gitu, soalnya digantiin sama tenaga robot kayak gitulah pokoknya. Sudah selesai diskusinya kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. Tidak, apa sudah selesai? Sudah. Mari kita presentasikan dengan cara kunjung karya saja ya. Kelompok 1 silakan tempelkan karyanya di sini. Nanti 2 orang jaga, yang 3 orang nanti berkeliling ya, mencari informasi dari kelompok lain. Kelompok 2 nanti di sini tempatnya ya. Kelompok 3 nanti di sana. Silakan. Jadi menurut kelompok kami, dampak negatif dari pendidikan adalah penyalahgunaan teknologi dan internet untuk mencari atau mengakses hal-hal yang tidak penting dan negatif, serta karena keasikan menggunakan internet, dan upayanya adalah tidak melulu belajar di internet, melainkan harus juga belajar dari lingkungan. Ya, segitu dari kami. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami di bidang teknologi adalah dampak positifnya mudah dan majunya kehidupan manusia yang dibantu dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Terus dari bidang ekonomi, gejala globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan terbukanya pasar internasional yang memudahkan masuknya barang di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara lainnya. Adanya pertukaran budaya di internasional membuat
adanya kebudayaan di era globalisasi. Dampak positifnya ialah kebudayaan dunia yang saling bertemu juga menambah pengetahuan tentang masyarakat dari berbagai negara di dunia. Dampak negatifnya kenakalan remaja akibat pengaruh kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, juga westernisasi kebudayaan dari negara asing yang diikuti oleh budaya kita. Dampak negatifnya ialah penyalahgunaan mengakses internet untuk hal-hal yang tidak baik, konten yang dilarang. Lalu upaya-upaya menghadapi globalisasi. Upaya dalam menghadapi globalisasi: mencintai produk dalam negeri, meningkatkan potensi daya nasional, meningkatkan pengembangan usaha mikro, juga meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala pembelajaran sehingga kita tidak tertinggal di era globalisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang globalisasi. Jadi di globalisasi itu terdapat beberapa bidang. Ada bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan, serta teknologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi dan ekonomi. Dari ekonomi, gejala dan dampak globalisasi di bidang ekonomi. Gejala globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan terbukanya pasar internasional yang memudahkan masuknya barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara lainnya. Nah, ada dampak negatif dan positif dari bidang ekonomi ini. Dampak positif yang pertama, kemudahan dalam melakukan jual beli. Yang kedua, mendapatkan barang dengan jenis dan merek yang lebih bervariasi lagi. Ada dampak negatif, yaitu yang pertama, persaingan dagang antara pengusaha lokal dan internasional. Yang kedua, membentuk gaya hidup konsumtif pada masyarakat. Dan selanjutnya di bidang teknologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di bidang teknologi ini terdapat gejala, dampak positif, negatif, dan upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi. Gejalanya yaitu timbul beriringan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi tersebut memungkinkan adanya ketergantungan teknologi bagi masyarakat. Adapun dampak positif dari bidang teknologi, kemudahan sistem transportasi. Jadi ketika kita mau berpergian akan semakin mudah gitu ya. Terus ada juga kemudahan transaksi jual beli, serta mudah dan naiknya kehidupan manusia yang dibantu dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Adapun dampak negatif dari bidang teknologi yaitu banyaknya kejahatan di dunia maya, terus kemajuan teknologi yang disalahgunakan, serta tenaga manusia tergeser dengan tenaga robot. Jadi dari tenaga manusia dengan tergesernya tenaga robot, maka pengangguran yang ada di negara-negara semakin banyak karena tergantinya tenaga manusia oleh robot. Nah, upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi, menggunakan teknologi dalam pembangunan, meningkatkan potensi daya nasional, serta meningkatkan pengembangan usaha mikro. Mungkin segitu aja dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Menurut saya ada tambahan di bidang ekonomi, karena di dampak negatifnya itu masyarakat bisa membeli sepuasnya barang-barang yang mereka inginkan. Oh iya, terima kasih. Ya mungkin segitu aja dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Diskusi telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah sudah dipresentasikan juga dengan baik. Untuk selanjutnya kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oh ya, silakan Ijul. Globalisasi adalah proses di mana masyarakat bisa saling terhubung dan mengetahui berbagai macam hal yang ada di dunia. Jadi globalisasi itu sendiri adalah apa, Jul? Proses di mana masyarakat bisa saling terhubung dan mengetahui berbagai macam hal yang ada di dunia. Ya, jadi dengan globalisasi itu masyarakat di dunia bisa saling terhubung dengan sangat mudah, ya. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan untuk kesimpulannya? Oh iya, silakan Eva. Globalisasi yang diiringi dengan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi membuat interaksi antar negara meningkat. Interaksi tersebut salah satunya berhubungan dengan perekonomian yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara. Ya, betul. Globalisasi sangat erat hubungannya dengan bidang ekonomi, ya, dengan lebih mudah jadinya, ya.
Ya, silakan untuk selanjutnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh ya, silakan Hisam. Perubahan konsep ruang dan waktu menunjukkan pudarnya batasan ruang dan waktu di masyarakat karena adanya kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Ya, tidak hanya bidang ekonomi ya. Jadi globalisasi juga merambat dunia transportasi, iptek, dan lain sebagainya ya. Berarti kita harus berusaha bagaimana sikap menghadapi zaman yang serba canggih ya. Era globalisasi ya. Untuk selanjutnya, kalian sebelum materi ditutup, kalian akan melakukan post test terlebih dahulu. Linknya Ibu kirimkan lewat Google Formnya, lewat WA web. Silakan. Ya, Ibu kirimkan linknya. Ayo silakan dikerjakan. Ini hasilnya sudah muncul, ya terbaik nih, hebat ya. Nilainya sudah banyak yang 100 ya. Oh ini ya ada Udin. Nah ini ada Eva juga ya. Tuh ya selanjutnya atau ada yang masih 80 bagus sudah di atas KKM rata-rata ya. Terima kasih sekali sudah paham dengan materi hari ini. Sudah. Dengan post testnya sangat luar biasa ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu ingin merefleksi terlebih dahulu bagaimana dengan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Oh iya Pak. Wah, seru sekali, Bu. Ya, seru sekali kata Ripal ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan. Penjelasannya mudah dipahami. Ya, penjelasannya mudah dipahami. Alhamdulillah berarti paham ya materi hari ini. Ya, ada yang masukan untuk minggu depan? Kira-kira apa yang metode apa yang kalian inginkan? Ayo silakan. Aksal. Mungkin nanti bisa ditambahin ada diskusi panel gitu, Bu. Oke, untuk materi selanjutnya insya Allah kita pakai dengan cara diskusi panel ya. Oke, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita juga harus selalu bekerja keras, rajin belajar ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas agar hasilnya memuaskan ya. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Dibuka-buka dulu materinya di rumah ya, agar materi hari ini menjadi bekal untuk pembelajaran selanjutnya. Materi telah selesai, jam sudah berakhir, berarti sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Siapa tadi ketua kelasnya? Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap, bersalam.